depan ini dia akan ikut berputar, sahabat-sahabat sekalian. Arahnya sama dengan kipas angin yang mendapatkan power ya. Di sini ada juga komponen yang paling utama yang mengedisikan dia adalah tipe lockup clutch torque converter ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers di Ki Adenarian Channel. Gimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian, viewers di Ki Adenarian Channel ya. Ini adalah bulan Ramadan ya. Pastinya kalian masih menjalankan ibadah puasa ya, khusus bagi yang muslim ya. Saya berharap puasa kita ini bisa sampai tuntas ya, sampai berbuka puasa, dan juga nanti sampai kita memperoleh kemenangan pada saat Hari Raya Idul Fitri ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya kita sekarang sudah masuk ke pembahasan terkait dengan torque converter pada HD785-7 Komatsu ya. Nah, untuk yang video sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, menjelaskan yang berkaitan dengan engine system ya secara keseluruhan ya. Bagi kalian yang ingin menonton ya untuk memahami engine pada HD785-7 Komatsu ya, silahkan langsung saja diklik pada link yang saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, juga bagi kalian yang belum subscribe channel di Ki Adenarian, yang baru pertama kali menonton, langsung saja saya mohon untuk klik tombol subscribe dan juga di like dan share. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen ya di kolom komentar yang saya sediakan ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk kali ini kita akan membahas torque converter ya. Sudah masuk ke bagian daripada powertrain system dan torque flow powertrain ya, maka teman-teman harus simak sampai habis penjelasannya. Sangat menarik sekali tentunya, terutama bagi kalian yang bekerja di pertambangan dan mining di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita bahas torque converter HD785-7 Komatsu. Langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi pada HD785-7 Komatsu ya, dia adalah sebuah mining truck yang mana sangat diunggulkan ya. Banyak sekali populasinya di Indonesia, di seluruh pertambangan ya. Bahkan di luar negeri pun banyak populasinya daripada HD785-7 milik brand Komatsu ini ya. Nah, jadi salah satu unggulannya ya, yang namanya mining truck, dia punya karakteristik tersendiri terkait dengan tipe torque converternya, yang mana tipe torque converter daripada milik HD785-7 ini yaitu tipe lockup clutch torque converter ya. Sebenarnya sama juga dengan milik HD atau OHT 777D Caterpillar, juga pakai lockup clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau untuk truck mining dia memang spesial, dia di tipenya adalah lockup clutch tipe torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, mungkin kita langsung saja melihat bagian daripada torque converter ya. Nah, di sana sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya ada beberapa major komponen ya, atau komponen utama daripada torque converter ini ya. Kita bisa lihat di sana ada dua ya, bagian input dan bagian output ya. Coba kita perhatikan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang bagian input itu yang dari engine ya, dari flywheel engine ya, kemudian masuk ke drive shaft yang depan, kemudian dia masuk ke
input daripada torque converter ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu yang berwarna merah. Input shaft ini dia akan menjadi satu dengan housing dalam daripada torque converter ya, yang mana nanti dia akan terikat pada satu komponen utama pada torque converter sahabat-sahabat sekalian, yaitu impeller wheel ya, atau bisa disebut dengan pump wheel ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi yang dari input shaft ini dia terikat dengan housing dalam, kemudian dia terikat dengan impeller wheel yang mana putarannya dia adalah sama sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian setelah dari impeller wheel, kemudian dia secara konstruksinya dia berbalik ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk torque flow-nya, aliran torsinya dia berbalik ke depan lagi ya, ini ke belakang area arah ke belakang unit, kemudian dia ke depan lagi. Nah, di tengah-tengahnya ya itu ada yang namanya stator sahabat-sahabat sekalian. Nah, stator ini fungsinya dia adalah untuk mengarahkan oli bertekanan ya, yang akan menggerakkan sudu-sudu pada komponen berikutnya. Nah, komponen berikutnya ini adalah yang paling penting ya di sini, yaitu namanya turbine wheel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang warna biru ini ya, yang di sebelah kiri. Untuk turbine wheel ini dia terikat pada output shaft, yang mana output shaft ini dia akan terkoneksi dengan transmisi sahabat-sahabat sekalian. Jadi secara konstruksi ada terjadi berbalik arah torque flow-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dari arah depan unit ya, depan itu sebelah kiri dari layar saya, kemudian dia menuju ke belakang ya, dari input shaft menuju ke impeller wheel, kemudian dari impeller wheel ke depan lagi sahabat-sahabat sekalian ya, ke depan lagi. Untuk aliran olinya dia ada ke stator dulu diarahkan, kemudian oli yang diputar itu adalah dia akan menumbuk sudu-sudu yang ada di turbine wheel sahabat-sahabat sekalian. Jadi olinya ini akan menumbuk sudu turbine wheel dan akan memutar turbine wheel ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga turbine wheelnya berputar. Nah, turbine wheel ini terikat pada output shaft daripada torque converter yang mana terkoneksi langsung dengan transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kenapa kok konstruksinya itu dibuat berbalik seperti ini? Karena secara konstruksi dia akan lebih hemat tempat ya, dan dengan adanya pembalikan arah daripada torque flow torque converter yang semacam ini, dia akan lebih balance ya, lebih stabil ya sahabat-sahabat sekalian, putarannya antara input dan output ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seandainya dibuat tidak seperti ini ya, impellernya itu ada di depan, kemudian turbinnya itu ada di belakang ya, maka biasanya nanti akan terjadi misalignment ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tidak lurus antara turbin dan impeller ya. Maka dari itu dia dibuat berbalik sebagai cara untuk mengatasi misalignment ya, atau ketidaklurusan daripada poros input shaft dan output shaft daripada torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini ada juga komponen yang paling utama yang mengindisikan dia adalah tipe lockup clamp torque converter ya, yaitu di sini ada disc clamp dan piston ya sahabat-sahabat sekalian ya, yang mana disc clamp ini ada yang terikat ke housing dalam, yang mana terikat dia ke input shaft, kemudian ada juga yang terikat kepada ya turbine wheel. Nah, turbine wheel ini yang pastinya dia terikat ke output shaft ya daripada torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ini adalah komponen yang mana akan menghubungkan antara input shaft dan output shaft ya, atau housing dalam daripada torque converter yang terikat dengan impeller ke turbin ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi secara tidak langsung turbin dan impellernya itu terikat, terkoneksi. Dia dikunci, jadi berputar secara bersamaan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk arah daripada putaran oli bertekanan yang ada di dalam torque converter ini ya, ketika dia beroperasi pada saat torque converternya itu bekerja ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu ada dua ya. Jadi putarannya itu ada dua tipe, yang pertama adalah vortex flow, yang kedua adalah rotary flow ya. Untuk vortex flow itu adalah yang mana oli itu berputar ya
dari impeller wheel ke turbine wheel ya, diarahkan oleh stator ya, dengan arah horizontal ya sahabat-sahabat sekalian. Kecenderungannya ada di horizontal. Dari impeller dia dipukul ya, dia akan dikirim ya dari impeller ini, karena semacam kayak ada gaya sentrifugal ya, maka oli itu akan terlempar ke turbine wheel ya. Nah, arah aliran itu adalah arah aliran vortex flow ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah aliran rotary flow ya sahabat-sahabat sekalian. Rotary flow ini adalah aliran oli yang mana dia berputar sesuai dengan arah daripada torque converter berputar ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kecenderungannya dia seperti arah vertikal ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di sini kita juga ada dua port utama ya, yang mana yang akan mensuplai oli yang ada di dalam torque converter ini ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah TC input port, yang kedua adalah TC output port ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah dia memasukkan oli bertekanan ke dalam torque converter ini, kemudian oli tersebut difungsikan sebagai media penerus tenaga ya sahabat-sahabat sekalian ya, dari impeller ke turbin ya. Seperti ada dua kipas angin ya sahabat-sahabat sekalian, dia dihadapkan, yang satu dicolok ke sumber listrik, yang kedua tidak. Maka yang mendapatkan power listrik dia akan berputar ya. Kemudian lama-kelamaan yang kipas yang ada di depan ini dia akan ikut berputar sahabat-sahabat sekalian, arahnya sama dengan kipas angin yang mendapatkan power ya. Jadi seperti itulah gambaran daripada cara kerja torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Mantap. Nah, jadi oli yang ada di dalam sini itu diatur ya sahabat-sahabat sekalian, untuk tekanannya dia tidak boleh lebih dan kurang daripada spesifikasi, karena jika dia lebih maka berbahaya. Torque converter kita ini bisa build up pressure ya, bisa terjadi kerontokan. Nah, kalau dia kurang untuk pressure daripada oli bertekanan yang ada di dalam sini, dia juga tidak bagus karena akan terjadi kavitasi ya sahabat-sahabat sekalian, yang akan menyebabkan piting-piting yang ada di turbine wheel dan impeller wheel ya sahabat-sahabat sekalian. Selain itu juga dia bisa low power ya kalau pressure oli bertekanannya itu kurang di dalam torque converter. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di torque converter lockup clutch ini itu terdapat dua pergerakan ya, atau dua sistem operasi penting ya. Yang pertama adalah direct drive, dan juga yang kedua adalah TC drive ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk yang pertama adalah TC drive sahabat-sahabat sekalian. TC drive ini adalah dia diaplikasikan ya pada torque converter pada saat awal pergerakan unit ya, dari unit itu diam, kemudian dia bergerak sampai kecepatan kurang lebih 5 km per jam ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua ya, selainnya tadi yang pertama yang awal pergerakan, kemudian yang kedua adalah torque converter drive ini diaplikasikan pada saat dia di tanjakan yang panjang di puncak ya, pada saat truk kita ini bermuatan ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk TC drive ini adalah pada saat torque converternya ini beroperasi ya. Jadi ada perbedaan putaran antara impeller dan turbin ya di torque converter ini, dan juga dia akan terjadi pelipat gandaan torsi ya di dalam torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat dia diperlukan tenaga yang lebih daripada unit truk kita ini, maka torque converternya ini dia akan beroperasi ya, terjadi perbedaan putaran ya antara impeller dan turbin ya sahabat-sahabat sekalian. Tentunya dari engine dan transmisi ya, itu terjadi perbedaan putaran sahabat-sahabat sekalian. Yang dari engine ini, yang dari input sub ini, dia putarannya lebih tinggi daripada yang ke transmisi ya, atau di output daripada
torque converter ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga terjadi pelibat gandaan tenaga ya atau torsi, sehingga unit kita ini dia bisa bergerak di awal, dan juga pada saat di tanjakan puncak dia bisa tetap melewati tanjakan yang sangat panjang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau operator kita bilang ya, itu ada yang bilang itu gigi setengah ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan gigi setengah, itu gigi satu. Tapi karena gigi satunya itu udah tidak mampu lagi di direct drive, maka dia oper ke torque converter drive ya, sehingga terjadi seperti engine stall ya, engine stall, tapi unitnya tetap jalan, tetap berusaha untuk menanjak pada saat unitnya itu bermuatan sahabat-sahabat sekalian. Jadi biasanya terjadi di tanjakan puncak ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk kecepatannya biasanya dia di bawah 5-7 km per jam dia akan aktif torque converter drive. Nah, kemudian untuk yang sistem operasi kedua pada torque converter yaitu direct drive sahabat-sahabat sekalian. Nah, direct drive ini adalah dimana lock up clutch kita ini ya, sistem ini dia akan engage ya, kemudian impeller dan turbinnya itu dia ngelock ya, terkunci menjadi satu putaran ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga antara input shaft daripada torque converter dan output shaftnya itu berada pada putaran yang sama sahabat-sahabat sekalian. Jadi torque converternya itu tidak bekerja lagi, dia hanya ngikut saja semuanya grup ya, yang housing dalam dan impeller dan turbin, dia berputar secara bersamaan ya, sama seperti putaran engine dan input shaft torque converter sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk input shaft torque converter dan output shaft torque converter itu putarannya sama, sehingga output shaft engine dan juga input shaft transmisi itu putarannya sama sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini akan terjadi pada saat unit truk itu berada pada kondisi jalan yang lurus ya dan datar sahabat-sahabat sekalian. Dan juga nanti pada saat menanjak di awal ya, itu dia masih pakai direct drive ya. Kecepatan itu di atas 5-7 km per jam. Jadi kalau dia sudah di atas 7, dia pasti over ke direct drive sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi langsung lock untuk jadi langsung ngelock ya, engine. Jadi langsung engine untuk lock up clutch-nya di sklat yang ada di sistem lock up ini. Dia akan menyatukan antara impeller dan turbin sehingga berputar secara bersamaan ya, sehingga unit kita ini dia meluncur dengan laju ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau pakai torque converter pada saat jalan lurus dan datar ya, atau tanjakan yang ringan, itu tidak efisien sahabat-sahabat sekalian, karena akan terjadi perbedaan putaran ya, akan terjadi pemborosan fuel dan akan cepat panas daripada torque converter dan sistem transmisi kita ya. Sehingga dengan adanya sistem operasi direct drive ini akan lebih efisien ya sahabat-sahabat sekalian. Dari cycle time pergerakan truk kita itu dapat ya, dia bisa melaju dengan kencang ya, tanpa harus dilipat gandakan torsinya, karena pada saat jalan datar dan lurus itu tidak membutuhkan torque converter drive ya sahabat-sahabat sekalian, karena kan dia hanya jalan datar aja, dia bisa melaju dengan kencang ya. Dan untuk torque converter drive pun dia hanya beroperasi sangat sedikit ya sahabat-sahabat sekalian ya. Biasanya dia di tanjakan puncak saja dan juga di awal pada saat dia bergerak untuk unitnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk torque converter drive dan direct drive pada unit HD785 7 Komatsu itu indikatornya ada di display monitor ya sahabat-sahabat sekalian ya. Biasanya dia ada di display itu ada gambar gembok sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau di gambar gembok maka dia tandanya adalah direct drive ya, dia mengunci untuk lock up clutch-nya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa yang membuat dia ini engage ya, jadi ada oli bertekanan dari CMV ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia menekan piston yang ada di lock up clutch system ini, sehingga keduanya bisa engage ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, beberapa spesifikasi yang ada di torque converter HD785 ya. Di antaranya itu ada torque converter inlet ya sahabat-sahabat sekalian ya.
Jadi untuk tekanannya dia di standarnya adalah di angka 0,85 MPa atau 8,67 kg per cm kuadrat ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ngukurnya itu ada di torque converter valve ya, di bagian yang saya tampilkan di layar itu sahabat-sahabat sekalian. Ngukurnya itu pada saat engine rated speed ya, atau bisa juga di stall ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk penyetelannya itu dia ada di bagian control valve torque converter ya, itu di bagian sebelah kanan yang ada di gambar ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia dengan SIM ya, kalau tidak tercapai maka harapannya bisa ditambah atau dikurangi SIM-nya. Kemudian untuk pengukuran tekanan output ya, atau outlet torque converter ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu ada di sebelah kanan unit ya, atau kanan bagian torque converter ya, atau transmisi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Silakan ukur di situ. Jadi untuk spesifikasinya itu di angka 0,49 MPa ya pada saat break on ya, netral dan high idle. Kemudian pada saat break off ya sahabat-sahabat sekalian, itu ada di angka 0,52 MPa ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk pengukuran lock up clutch ya, jadi pada saat kondisi berjalan ya sahabat-sahabat sekalian, itu bisa diukur sahabat-sahabat sekalian, yang mana pengukurannya itu bisa dilakukan di ECMV ya, di yang ketiga dari depan ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di situ ada ECMV yang ketiga untuk mengatur pressure lock up clutch ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk spesifikasinya dia adalah di angka 1,52 MPa ya, pada saat kondisi unit itu berjalan ya, di kondisi levernya di L pada plus minus 10 km per jam, karena pada saat dia 10 km per jam lock up clutch-nya dia pasti akan diaplikasikan ya pada unit truk HD785-7 ya, karena di atas 5 atau 7 km per jam direct drive lock up clutch pasti akan aktif ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan torque converter sistem yang ada di HD785 strip 7 Komatsu ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, terutama mekanik dan teknisi yang ada di mining yang ada di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Diki Adanarayan undur diri. Semoga Ramadan ini kita memperoleh kemenangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.